لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati pengasuh pesantren Kiai Mukhlas Syafiq. Zaman kalau dipanggil apa? Ustaz Syafiq. Ada ibu sampai Iwan. Tidak ada santriwatinya itu. Enak mana nggak ada santriwati atau ada santriwatinya? Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan anda semuanya. Dan ini memang takdirnya saya ketemu anda semuanya. Ini beragam yang ada. Ini yang paling penting apa itu? Lulus apa? Pusko. Nah dulunya sebelum masuk sini lulusan apa? SD. Oh, ya. Berarti udah lama sih. Alhamdulillah. Saya ikut bahagia, bergembira karena Syafiq bisa merintis pesantren jauh dari tempat kita. Mondok itu sekarang jadi tujuan dari semua keluarga. Jadi sampai ini, Anda semuanya ini sekarang kok bisa mondok itu, bisa masuk pesantren, itu anugerah. Ya, anugerah dari Allah. Harus kami syukuri. Sebab apa? Ada banyak orang yang ingin pesantren tapi tidak bisa. Ada banyak alasan. Misalnya ada yang pesantren itu bapaknya ngizini, biayanya juga ada, tapi pesantrennya nggak bisa terima. Mungkin karena tak cukup. Ada juga yang pesantrennya cukup, tempatnya masih cukup, biaya bapaknya juga ada, anaknya nggak mau. Ada nggak? Ada yang anaknya mau, pesantrennya ya bisa terima, orang tuanya juga bisa biayai, orang tuanya nggak mau masuk. Ada nggak? Jadi makanya sekarang kalian kok bisa masuk pesantren, ini anugerah. Ya, ini anugerah. Karena itu manfaatkan kesempatan kalian di pesantren ini dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Yang namanya nyantri itu, ini ada kisah ini. Namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini pasti sudah biasa didengar karena ini seorang wali besar. Jadi dia ini punya murid. Udah dididik sama Syekh Abdul Qadir. Terus orang tuanya itu difitnah, dikacau lah. Oh, anak kamu di sana itu enggak bisa apa, di dalam malah di macam-macam, difitnah sama orang. Akhirnya apa? Orang tuanya ini terpengaruh oleh hasutan. Dihasut, akhirnya dia terpengaruh. Wah, datangi, kemudian dijemput yang agak asal. Karena Syekh Abdul Qadir ini ditahan jaga, karena aku belum selesai. Pokoknya ada masalah. Karena dia maksa, akhirnya apa? Diizinkan. Ya udah, ambil aja. Dipikir gampang, didiakan. Ya, ini. Akhirnya dibawa.
Belum sampai rumah, ternyata si anak ini akhlaknya baik sekali, anak-anak tidak seperti omongan orang. Ya, karena dihasut ya, difitnah gitu. Terus loh, kok anakku jadi baik ya? Dengan saya, dengan orang tua hormat, terus perilakunya baik. Akhirnya dia mulai ragu. Wah, jangan-jangan orang ini memang gak suka melihat kalau anaknya masuk pesantren. Jadi kalian yang masuk pesantren ini belum tentu yang lain senang. Ya. Akhirnya apa? Bapaknya belum sampai rumah, dibawa lagi. Siapa itu? Ya Syekh, anak saya nggak jadi saya ambil. Biarkan tetap mondok di sini. Kata Syekh Abdul Qadir, yang kemarin tadinya saya masih gendolin supaya tidak banyak. Tapi sekarang tidak bisa. Kenapa? Kalau sekarang anakmu itu masuk, maka akan terhalangi antara aku dengan anakmu karena perilaku. Makanya didoain orang tuanya. Orang tuanya ini punya semua orang punya orang tua. Ada juga ya. Apalagi yatim. Kalau yatim itu malah didoain orang tuanya. Ya. Itu senang banget ya. Orang tuamu itu, Masya Allah, kalau yang meninggal ya, jadi ada hadis satu arahu amalukum ala qawamin mautat. Jadi orang yang meninggal itu perilaku anaknya, perilaku saudaranya ditampakkan. Itu kalau anaknya baik, saudaranya baik, rajinnya rajin ibadah, istighfar, alhamdulillah, anakku kok sekarang kok jadi anak baik. Jadi bagi yang tidak punya orang tua, cara menghormatinya yaitu menjadi anak yang baik. Meskipun belum punya orang tua yang apalagi. Jadi karena itu kalian harus percaya bahwa kalian di sini adalah dididik oleh Ustaz Syafiq. Itu ceritanya Nabi Musa ini. Karena Nabi Musa ya? Iya. Nabi Musa musuhnya siapa namanya? Ibunya Nabi Musa ini takut pada anaknya ini. Wah, ini gimana sih? Nanti jangan-jangan itu kalau akhirnya Allah ngasih wahyu. Wahayna ila ummi Musa narji'i. Fa idza khifti 'ani fa'alqihi fil yammi wa la takhafu wa la tahzan. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Akhirnya apa? Allah ngasih wahyu. Terus pokoknya kamu enggak usah takut. Anakmu kamu susui. Gak usah takut kamu susui. Tapi kalau kamu takut, buang ke sungai. Itu bahasa Al-Quran ya. Buang ke sungai. Kata Allah kepada Ibu Nabi Musa. Tapi anaknya dibuang gak? Dibuang, dilempar? Enggak, dilempar. Pasti dimasukkan ke peti ya. Dimasukkan ke peti. Habis itu dialirkan. Kalau dibongkir kan, ya nanti kalau dibongkir mati anaknya, pasti dimasukkan ke kotak, ya, peti dikasih selimut, kemudian terus dialirkan. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran buang anak. Apa maksudnya? Orang tua kalian ini ketika mengirim kalian ke sini, ini pasti punya rasa takut pada anakku di mana. Nanti anakku terekam atau gimana?
Makanya Tuhan Allah berjanji sama ibunya Nabi Musa, udah gak usah kamu pikirin. Pokoknya nanti anakmu kembali dari pendidikan itu, nanti balik-balik jadi Rasul. Sebenarnya kalian gak jadi Rasul ya, gak jadi Rasul, nanti jadi Rasul pendusta lah, kan jadi Rasul. Tapi nanti bagaimana caranya balik-balik kemudian kalian sudah dapat ilmu hafal Quran. Ingin hafal Quran kan? Iya. Jadi yang namanya pingin itu kudu dilakukan. Karena itu saya akan berikan beberapa ini apa itu ini semacam syiriran. Pertama ada istilah namanya bijidin la bijadin kullu majidin fahal jaddu bila jiddin bimajidin. Bijidin la bijadin kullu majidin fahal jaddu bila jiddin bimajidin. Bijidin hanya dengan kesungguhan, hanya dengan kesungguhan. La bijatin bukan karena keturunan, hanya dengan kesungguhan, bukan karena faktor keturunan. Bimajidin kemuliaan akan bisa didapat. Kalian gak perlu kecil hati kalian keturunan siapa, orang tuamu jadi apa, orang tuamu pekerjaannya apa, itu tidak penting. Yang penting kamu tentukan bijidin la bijadin, hanya dengan kesungguhan, bukan karena keturunan. Bimajidin kemuliaan hidup pasti ada. Fahal jaddu bila jiddin bimajidin. Apakah hanya mengandalkan keturunan? Oh, aku keturunan ini, keturunan kiai ini, keturunan ini. Fahal jaddu bila jiddin, tapi tanpa kesungguhan. Bimajidin akan mendapatkan kemuliaan, tentu saja. Tidak ada seorang bisa mendapatkan kemuliaan di dunia ini tanpa kesungguhan. Cari duit juga perlu sungguh-sungguh kan? Jadi cari duit juga perlu sungguh-sungguh. Cari ilmu juga perlu, apalagi cari ilmu juga perlu sungguh-sungguh. Karena itu apa itu kuncinya orang mondok itu, kuncinya orang pesantren itu ada 3. Sabar itu berarti kalian ini menerima dengan apa saja yang ada di pesantren ini, termasuk tempat tidurnya, termasuk makannya, termasuk pelajarannya, itu semua sabar, dilakukan dengan penuh kesabaran. Tidak ada satu keberhasilan hidup tanpa sabar. Yang 2 kesungguhan tadi, sungguh-sungguh. Nah, yang 3 ini taat. Taat itu sudah jadi kunci manfaatnya ilmu. Pokoknya harus taat. Tidak mungkin Ustaz Syafi'i ini menceburkan kalian yang jurang. Dari pasti sudah akan udahlah aja, nanti pulang-pulang dari sini jadi Rasul. Maksud jadi Rasul itu dia sudah dapat ilmu dan sebagainya. Bahwa kemudian kalian pindah tempat, tapi yang penting dari sini sudah mendapatkan bekal. Nah, kenapa ilmu itu penting? Ada satu syair juga. Al-ilmu nurun muqtadas wa sahibuhu mukarramun aina jaras. Sebelum di sini ya, sebelum sampai. Kenapa kesabaran, kesungguhan, dan ketaatan itu penting? Kalian kan kepingin tahu nggak Ustaz Syafi'i itu Qurannya lancar, bisa doa, bisa itu. Tapi kan menjadi seperti Ustaz Syafi'i ini tidak terus kemudian seperti balik tangan. Itu udah mulai
kemudian menetap di sini, yaitu Allah mentakdirkan yang sampai di sini untuk mengamalkan itu. Nah, makanya di dalam syiran itu al-ilmu nurun muqtadas. Al-ilmu nurun muqtadas. Ilmu itu seperti cahaya memancar. Cahaya. Tahu ya, cahaya lampu. Ini kalau ada cahaya nyala, maka cahaya itu akan bisa masuk, meskipun kecil banget bisa masuk ya? Bisa. Meskipun kecil banget, itu kalau cahaya bisa masuk. Wah, ada cahaya. Oh, ini ada lubang. Makanya orang kalau punya ilmu, wasahibuhu mukarramun aina jalas. Orang yang punya ilmu, dia pasti punya karakter seperti cahaya. Punya sifat seperti cahaya. Apa maksudnya? Kalian gak usah susah-susah dihormati orang. Kalian gak usah pingin dimuliakan orang. Kok kalian punya ilmu, mukarramun aina jalas. Di mana saja kalian akan dimuliakan. Siapa yang bayangin Ustaz Syafi'i yang mojok kayak begini dicari orang? Kalian tahu di sini dari mana? Ustaz tahu itu dari mana? Loh, enggak, kamu jangan tahu sini loh. Dulunya dari mana? Ya, boleh tahu. Ini pesannya sih kan, bukan pesan satu hal. Iya. Kalau yang kecil. Enggak, taunya dari sini, taunya terus tahu nomor dari sini dari mana? Kamu bahasa apa ya? Pakai bahasa apa dulu? Oh, gitu. Oh, di sini rumahnya. Ya. Coba ini. Tahunya sini kok tahu pesanan sini dari mana? Bapak. Kalau kamu? Jadi. Loh, itu kan dari tidak tular dari mulut ke mulut. Makanya Ustaz Syafi'i kan nggak datang rumahmu. Enggak. Kalian ya jadi pesantrennya itu gak jadi datang orang. Loh ya nggak gampang ketika kalian sudah datang ke sini ya Ustaz Syafi'i akhirnya kurang tidurnya. Loh begitu iya, karena memikir kalian ini. Kalian anak tidur, Ustaz Syafi'i harus bangun, mikir ya Allah gimana anakku supaya belajarnya bisa gampang. Loh semuanya diri Allah. Tidak ada kiai terus kemudian terus gak diambil, karena memang dia ingin anak didiknya itu bisa berhasil. Jadi tadi itu, makanya kalian tidak usah khawatir nanti seperti apa. Sama Ustaz Syafi'i dulu juga gak pernah kebayang, tahu-tahu kemudian di sini punya bangunan gede kayak begitu. Wah itu hebat dan besar saya. Bangun sampai 3 lantai terus sudah macam ini luar biasa. Jadi mukarramun aina jalas. Orang kalau punya ilmu, kalian gak usah susah-susah minta dimuliakan orang. Kok kalian punya ilmu, di mana saja kalian akan dimuliakan semua. Karena punya ilmu. Kalau orang punya harta dimuliakan tidak? Dimuliakan. Tapi karena dia punya harta. Jadi bohong-bohongan kalau ada orang kok punya harta terus dia itu mau dimuliakan, itu bohong ya dimuliakan. Pasti kepingin duitnya, pasti kepingin duitnya. Jadi makanya nggak usah merasa silau atau mata kita melihat orang-orang kaya. Bahwa memang ada orang kaya dihormati memang iya. Tapi kalau ada orang menghormati orang kaya itu pasti bukan karena keikhlasan, pasti karena ingin duit. Orang punya jabatan dihormati tidak? Dihormati. Dia dihormati sejauh selama dia punya
jabatan. Nanti kalau mantan pejabat, udah dibiarkan, udah nggak kenal lagi bahwa dulu pernah kenal. Tapi kalau punya ilmu, semakin tua, semakin dia punya marwah, punya apa itu, ruh, semakin punya kekuatan. Asalkan menjalankannya itu jadi guru memang semata-mata berharap ridho dari Allah. Saya yakin bahwa Ustaz Syafi'i itu tujuannya bukan sampai dikenal jadi kiai, saya yakin keikhlasan beliau nanti itulah yang akan kami membawa. Makanya kalau orang itu jadi memang punya pesantren itu, ya sekali dia berkiblat, tidak bisa berkiblat. Tambah banyak, tambah gak bisa istirahat, tambah dia itu harus terus berpikir gimana caranya anak-anaknya bisa seterusnya.